Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan disosiatif. Selamat menyimak. Apa sih disosiatif itu? Kata disosiasi berarti terputus dari orang lain, dari dunia sekitar Anda atau diri Anda sendiri. Disosiasi adalah pemutusan hubungan antara pikiran, ingatan, perasaan, tindakan, atau rasa tentang siapa dirinya. Ini adalah proses yang normal dialami oleh setiap orang. Gangguan disosiatif adalah kondisi kesehatan mental yang melibatkan perasaan terpisah dari kenyataan, berada di luar tubuh Anda sendiri, atau mengalami kehilangan ingatan atau amnesia. Gangguan disosiatif melibatkan masalah dengan ingatan, identitas, emosi, persepsi, dan perilaku. Gejala disosiasi berpotensi mengganggu setiap area fungsi mental. Gangguan disosiasi biasanya berkembang setelah trauma jangka pendek atau jangka panjang. Ketika seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti kecelakaan, bencana, atau kejahatan, disosiasi bisa terjadi sebagai cara tubuh atau pikiran melindungi diri. Disosiasi adalah saat seseorang merasa seperti memisahkan diri dari kenyataan atau perasaan mereka sendiri, sehingga mereka tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ini membantu mereka untuk mengurangi rasa takut, sakit, atau kengerian yang terlalu berat untuk dihadapi. Namun karena ini seringkali terjadi, menjadi sulit untuk mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Banyak orang yang pernah mengalami trauma mengatakan bahwa mereka tidak ingat detail peristiwa tersebut, seperti lokasi, perasaan, atau apa yang dialami secara spesifik. Ini adalah cara alami tubuh untuk mencoba melindungi pikiran. Contoh disosiasi ringan dan umum termasuk melamun, hipnosis di jalan raya, atau tersesat di dalam buku atau film, yang semuanya melibatkan kehilangan kontak dengan kesadaran akan lingkungan sekitar. Terdapat 3 jenis gangguan disosiatif, meliputi yang pertama adalah gangguan identitas disosiatif atau DID. Orang dengan DID memiliki 2 atau lebih identitas yang terpisah. Identitas-identitas ini disebut sebagai alter, mengendalikan perilaku mereka pada berbagai waktu. Setiap alter memiliki sejarah, sifat, kesukaan, dan ketidaksukaan pribadi masing-masing. Orang yang mengalaminya sering merasa seperti ada bagian lain dari dirinya yang mengambil alih, dan itu terjadi tanpa disadari. Gangguan identitas disosiatif dikaitkan dengan pengalaman yang sangat berat, kejadian traumatis, dan atau pelecehan yang terjadi di masa kanak-kanak. Gangguan identitas disosiatif sebelumnya disebut sebagai gangguan kepribadian ganda. Gejala-gejala dari gangguan identitas disosiatif antara lain: yang pertama, kondisi ini merupakan gangguan kepribadian yang membuat seseorang memiliki 2 atau lebih identitas yang berbeda. Identitas yang berbeda termasuk disertai dengan perubahan dalam perilaku, ingatan, dan pemikiran. Setiap identitas mungkin memiliki cara berpikir, merasa, atau berperilaku yang unik, sehingga terlihat seperti kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh. Tanda dan gejala dapat diamati oleh orang lain atau dilaporkan oleh individu tersebut. Yang kedua, orang dengan kondisi ini sering mengalami lupa yang ekstrim, seperti lupa kejadian sehari-hari, detail tentang dirinya, atau pengalaman traumatis di masa lalu. Lupa ini bukan sekedar lupa biasa, tetapi ada sesuatu yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kondisi ini bisa menyebabkan masalah besar, seperti kesulitan dalam berhubungan sosial, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari karena perubahan identitas.
Namun, penting untuk dipahami bahwa semua identitas tersebut sebenarnya adalah bagian dari satu individu yang sama. Meskipun mungkin terasa seperti orang yang berbeda, semuanya adalah manifestasi dari satu orang yang sama. Nama lain yang digunakan untuk menggambarkan keadaan alternatif ini termasuk kepribadian alternatif, perubahan, keadaan kesadaran, dan identitas. Tingkat keparahan di ID sangat bervariasi. Ada yang hanya mengalami gejala ringan yang tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang merasa sangat terganggu hingga sulit menjalani aktivitas normal. Banyak orang dengan DID mencoba untuk bersembunyi dan mengurangi dampak dari gejalanya agar tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Jenis yang kedua adalah amnesia disosiatif. Kondisi ini terjadi saat diri Anda tidak dapat mengingat informasi penting tentang hidup Anda. Kelupaan tersebut mungkin terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam hidup Anda, atau mungkin mencakup sebagian besar riwayat hidup dan atau identitas Anda. Pada amnesia disosiatif, gejala utamanya adalah episode amnesia atau hilangnya ingatan yang datang tiba-tiba. Hal ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Amnesia ini biasanya terkait dengan peristiwa traumatis atau menegangkan yang dapat berupa terlokalisasi, yaitu Anda tidak dapat mengingat suatu peristiwa atau periode waktu tertentu. Bentuk amnesia yang paling umum. Yang kedua adalah selektif. Anda tidak dapat mengingat detail kejadian tertentu dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah generalized, yaitu Anda tidak dapat mengingat apapun tentang identitas dan riwayat hidup Anda. Ini adalah bentuk amnesia yang paling langka. Anda mungkin tidak menyadari kehilangan ingatan Anda atau hanya memiliki sedikit kesadaran. Namun orang-orang yang Anda sayangi biasanya menyadari kehilangan ingatan tersebut. Jenis yang ketiga adalah gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Ini adalah kondisi di mana Anda merasa terpisah dari pikiran, perasaan, dan tubuh Anda, atau depersonalisasi, dan terputus dari lingkungan Anda, atau derealisasi. Gangguan depersonalisasi atau derealisasi melibatkan pengalaman yang signifikan, berkelanjutan, atau berulang dari satu atau kedua kondisi berikut. Yang pertama adalah depersonalisasi. Ini melibatkan perasaan tidak nyata atau terpisah dari pikiran, tubuh, atau diri Anda. Rasanya seolah-olah Anda mengamati kehidupan dan kejadian dari jauh, alih-alih menjadi peserta aktif. Yang kedua adalah derealisasi. Ini melibatkan perasaan tidak nyata atau terpisah dari lingkungan sekitar. Orang-orang dan benda-benda mungkin tampak tidak nyata. Selama episode ini, Anda sadar akan lingkungan sekitar dan tahu bahwa apa yang Anda alami tidaklah normal. Gejala ini dapat muncul sejak usia kanak-kanak. Rata-rata usia episode pertama adalah 16 tahun. Kurang dari 20% orang dengan kondisi ini akan mengalami episode pertama setelah usia 20 tahun. Adapun gejala yang disebut dengan figo disosiatif. Ini adalah kondisi mental sementara di mana seseorang kehilangan ingatan dan berakhir di tempat yang tidak terduga. Karena gangguan disosiatif muncul pada spektrum trauma, banyak orang dengan gangguan disosiatif mungkin memiliki kondisi kesehatan mental terkait trauma yang terjadi bersamaan, seperti gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan kepribadian ambang atau BPD, gangguan penggunaan zat, depresi, dan gangguan kecemasan. Berikutnya adalah penyebab gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif seringkali berkembang sebagai cara untuk menghadapi peristiwa bencana atau stres jangka panjang, pelecehan, atau trauma.
Hal ini khususnya berlaku jika kejadian tersebut terjadi di masa kanak-kanak. Pada masa ini ada keterbatasan dalam kemampuan untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Selain itu, mekanisme penanganan yang belum sepenuhnya berkembang dan mendapatkan dukungan dari sumber daya bergantung pada kehadiran orang dewasa yang peduli dan berpengetahuan. Menyingkirkan diri secara mental dari situasi traumatis dapat menjadi mekanisme penanganan yang membantu untuk terbebas dari rasa sakit dalam jangka pendek. Mekanisme penanganan ini dapat menjadi masalah jika terus-terus memisahkan diri dari kenyataan dan menghilangkan kenangan akan keseluruhan periode waktu. Situasi traumatis mungkin termasuk dengan kekerasan fisik, mental, dan seksual yang berulang-ulang, sebuah kecelakaan, bencana alam, pertempuran militer, atau menjadi korban kejahatan. Para ilmuwan baru-baru ini mempelajari struktur dan fungsi otak tertentu yang terkait dengan disosiasi. Sejauh ini mereka telah menemukan bahwa selama disosiasi terstruktur di daerah memori jauh di dalam otak, menunjukkan aktivitas ritmis tetapi tampaknya terputus dari daerah lain yang bertanggung jawab atas pemikiran dan perencanaan. Penanganan atau pengobatan gangguan disosiatif biasanya terdiri dari psikoterapi untuk membantu dalam mengendalikan proses dan gejala disosiatif. Psikoterapi dilakukan dengan profesional kesehatan mental berlisensi dan terlatih seperti psikolog atau psikiater. Psikoterapi dapat memberikan dukungan, edukasi, dan bimbingan kepada korban dan keluarga untuk membantu dalam berfungsi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan. Jenis-jenis psikoterapi spesifik yang umum digunakan untuk gangguan disosiatif meliputi yang pertama adalah CBT atau terapi perilaku kognitif. Ini adalah jenis psikoterapi yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan. Terapis atau psikolog membantu Anda mengamati pikiran dan emosi Anda dengan seksama. Melalui CBT, penderita dapat melupakan pikiran dan perilaku negatif serta belajar mengadopsi pikiran dan kebiasaan yang lebih sehat. Yang kedua adalah terapi perilaku dialektis atau DBT. DBT secara khusus disesuaikan dengan orang-orang yang mengalami emosi dengan intens. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara validasi atau penerimaan terhadap diri Anda dan tantangan yang Anda hadapi serta manfaat dari perubahan. Terapis Anda akan membantu Anda mempelajari keterampilan baru untuk meningkatkan regulasi emosi. Terapi-terapi ini bisa jadi sulit karena melibatkan mengingat dan belajar mengatasi trauma masa lalu. Namun terapi dapat membantu meredakan gejala yang dialami secara signifikan dalam jangka waktu panjang. Tidak ada obat khusus yang dapat mengobati gangguan disosiatif, namun penyedia layanan kesehatan mungkin merekomendasikan obat tertentu seperti antidepresan untuk mengobati kondisi kesehatan mental yang terjadi bersamaan. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan mengenai gangguan disosiatif. Terima kasih sudah menyimak.